Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi majlis mingguan. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita. Allah ampunkan dosa kita dan Allah berikan ilmu yang manfaat, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan dalam diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan shalawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada bab syarat kewajiban sholat. Ya. Tolong diperhatikan. Ya. Di sini dikatakan faslun wa shara'itul wujubis sholati salasatu asya. Fasal tentang syarat wajibnya sholat itu salah satu asya, ada 3 perkara. Jadi syarat wajibnya orang sholat itu syaratnya ada 3. Kalau kita termasuk ada di dalam syarat yang ini, berarti kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita masuk dalam syarat-syarat ini, ya, jadi dia bisa wajib tuh melaksanakan sholat kalau masuk syarat ini. Kalau nggak ada di dalam syarat ini, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Paham nggak sampai sini? Ahaduha al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Ya. Mau tuh bahasa di Islam KTP kayak, mau bahasa di Islam keturunan. Kalau kita Islam, ya kita mengakui diri kita Islam. Ente agama apa? Islam. Jadi berarti punya syarat tuh. Punya syarat wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi syaratnya belum putus, baru satu. Falate ini kitab Fathul Qarib. Saya buka kitab Fathul Qarib ya, karena di sini lebih detail. Saya nggak pakai kitab yang biasa Fiqhul Wadih karena terlalu pembahasannya nggak terlalu banyak. Kalau di sini syaratnya banyak, jadi tolong diperhatikan ya. Fala tajibus salatu 'alal kafir al-aslihi. Maka tidak wajib sholat itu atas orang yang kafir asli. Emang dia terlahir dari rahim seorang ibu yang kafir, tidak beriman kepada Allah, ya nggak wajib. Agama ente apa? Kristen, ente nggak wajib sholat. Kita pada pengen sholat, ente minggir dulu ya, tunggu kita sholat gitu. Ya, betul gak? Ya, ente agama apa? Anda agama muda Ustaz. Oh, agama muda. Tunggu dulu sini ya, kita mau sholat dulu karena mau udah masuk waktu. Nggak wajib dia sholat. Kenapa? Karena kafir asli. Ada orang Kristen Ustaz ikut-ikutan sholat, ya ngikutin nggak ada.
tapi nggak punya kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Ngikutin nggak apa? Kali aja dapat hidayah begitu. Ustaz, saya punya teman satu kantor, begitu datang Ramadan ikut-ikutan puasa sama saya, boleh? Silahkan. Kita berharap di hati kita itu mudah-mudahan aja udah dapat hidayah. Ya doain yang baik. Tapi nggak ada kewajiban dia melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Begitupun sama dengan sholat. Jadi kalau ada teman, saudara, kawan, tetangga yang dia kafir asli, kafir ya, kafir itu non muslim. Ustaz, bahasa kafir terlalu kasar. Emang bahasanya kafir dari sana. Kalau bahasanya kafir itu ya non muslim maksudnya. Tapi ya kafir, bahasa dari sananya kafir gitu. Ya, karena ada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau nggak boleh kita mengucapkan kalimat kafirun, berarti non muslim. Qul ya ayyuhal non muslim. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti jujur nggak apa-apa kalau kita ngomong kafir, nggak apa-apa. Memang dia kafir karena dia non muslim. Bukan bahasa kasar nih gitu. Islam kasar. Emang dari sononya bahasa begitu, bukan kasar. Emang hati intinya aja begitu, yang dengki sama Islam. Jadi kalau ngomong kafir kayak ini jahat sama orang, enggak. Emang itu bahasa Allah. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan tidak wajib bagi orang kafir untuk mengqadha salatnya kalau dia masuk Islam. Kita punya teman orang Kristen. Selama 20 tahun dia jadi orang Kristen. Saat idza aslama, saat dia masuk Islam, idza aslama alaihi Islam, begitu dia masuk ke dalam Islam, fala yajibu alaihi qada. Maka selama 20 tahun itu salat yang ditinggalin karena dia Kristen itu enggak perlu diqada, enggak perlu dibayar. Wa ammal murtadu fatajibu alaihi salatu wa qada'uha in 'ada ila Islam. Wa ammal murtadu, adapun orang yang murtad. Siapa itu orang murtad? Orang Islam masuk ke Kristen, itu namanya murtad. Orang Islam keluar masuk agama Hindu. Orang Islam keluar masuk jadi agama Buddha, itu namanya murtad. Murtad. Naudzubillah. Jangan sampai ya, apapun keadaan kita, jangan cuma gara-gara sembako kita menjual daripada agama kita. Itu murtad, keluar daripada Islam. Fatajibu alaihi salatu wa qada'uha, maka wajib bagi dia untuk mengqadha salat. Idza ada ila Islam, andai kata nanti suatu saat dia kembali lagi kepada Islam. Ada orang Islam, dia murtad masuk ke agama Kristen. Selama 20 tahun dia di agama Kristen, ternyata dapat hidayah lagi. Idza ada ila Islam, begitu dia balik lagi, gue pengen balik lagi dah jadi orang Islam. Maka selama 20 tahun dia jadi orang Kristen, jadi orang Buddha, jadi orang Hindu, wajib bagi dia qadha salatnya selama 20 tahun. Tuh, bedanya murtad sama kafir asli. Kalau kafir asli enggak wajib qadha. Tapi kalau dia murtad, selama dia murtad di agama mau Buddha ke, mau Hindu ke, mau Kristen ke, dia kembali kepada Islam tuh. Karena masuk Islam lagi dah. Ternyata Islam itu yang paling benar. Begitu. Nah, selama 20 tahun tuh dia jadi orang non muslim, itu wajib bagi dia untuk qadha salat. Dibayar. Johornya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, itu wajib bayar. Habis sholat johor, sholat qadha. Habis sholat asar, sholat qadha asar. Habis sholat maghrib, sholat qadha maghrib. Habis sholat isya, sholat qadha isya. Habis sholat subuh, sholat qadha subuh. Begitu terus. Nah, gak enak kan? Capek gak kira-kira? Capek. Siapa suruh murtad begitu ya? Ya, jadi kalau bedanya gitu, orang kafir asli sama orang murtad begini. Wasani, yang kedua, syarat wajib sholat itu al-bulugu, yaitu baligh, sudah sampai umurnya ya. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyyatin, maka tidak wajib sholat itu bagi anak kecil yang laki-laki maupun perempuan. Ya,
Yang pertama syaratnya Islam. Kita Islam bukan? Jadi kita punya kewajiban untuk sholat. Yang kedua balik. Udah balik belum yang di sini? Belum semua. Habibi belum balik. Habib belum balik. Habibi belum balik. Habib belum balik. Si Kemal belum balik. Si siapa tuh? Anak itu loh. Sapik belum balik. Siapa lagi tuh? Pokoknya anak-anak bocah nih belum pada balik. Fala tajibu sobiyyun wa sobiyyatun, maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Nggak wajib. Belum masuk syarat. Kenapa? Masih cerek. Masih cerek. Ya, masih cerek. Lakinna yu'marani biha ba'da sab'i sinin, akan tetapi diperintahkan ya anak-anak kita itu ba'da sab'i sinin, setelah usia 7 tahun. Kalau anak 7 tahun tuh usianya kayak alwi gitu, diperintahin. Sebelum 7 tahun juga ada diperintahin. Anak-anak itu sebelum 7 tahun udah diperintahin. Dari mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun diperintahin buat sholat. Sebatas perintah. Usia 2 tahun, 3 tahun sebatas yuk sholat yuk gitu. Yuk sholat yuk. Yuk sholat yuk Pak Habib. Yuk sholat yuk. Udah 7 tahun tuh ingetin tuh. Anak kita ini, kita punya anak, jangan cuek baik gitu, jangan didiemin baik gitu. Kudu ingetin, perintahin dia buat laksanakan ibadah sholat. In hasolat tamyiz biha, ya sampai betul-betul dia tamyiz, ya sampai betul-betul dia bisa membedakan gitu. Kalau anak kecil kan belum bisa ngebedain mana bahaya, mana nggak bahaya gitu kan, sampai dia betul-betul bisa ngebedain mana bahaya, mana kagak bahaya. Wa illa fa ba'du tamyiz wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin. Kalau anak kita sudah sempurna usianya 10 tahun, boleh kita pukul pantat. Tapi bukan pukul karena emosi, bukan pukul karena nafsu, tapi karena pendidikan. Ayo sholat. Ya, kalau saya mah dulu sama orang tua pakai itu apa namanya? Sorban, bukan sorban, apa ya, sarung. Kalau nggak pakai apa namanya? Bukan rotan. Kalau ada radio tuh antenanya. Sholat. Itu udah 10 tahun pukul. Kalau sekarang gini, cuekin aja anak ada sholat. Jangan. Kita nanti di akhirat dimintain pertanggung jawaban. Urusan dia mau sholat gak sholat, yang penting wajib bagi kita untuk memerintahkan anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Udah 10 tahun sempurna, udah wayutrobani dalam agama boleh pukul, tapi bukan pukul penyiksa, beda. Pakai sarung. Ayo bangun, subuh, ayo johor, sholat dulu, taruh dulu handphonenya, sholat, ayo juga, gitu. Mesti tegas. Tapi kasihan anak begitu, lebih kasihan lagi nanti saat mereka dewasa, ente mati, dia belum bisa dan belum tahu bagaimana cara sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendingan sekarang, betul nggak? Kalau anak sekarang kan begitu, ke sekolah dikunciin pintu, nggak dikasih jajan, diomelin, disabetin, nggak ngaji, nggak sholat. Nggak ngaji, enggak? Oh ya udah. Nggak sekolah, nggak sekolah, ceprot. Dunia terbang, karena sinetronnya itu. Dunia, bukan cuma dunia, tapi otak manusia daripada. Nggak ada urusan. Saya di Empos dulu, namanya Empos. Terutama sama umi saya. Kalau nggak ngaji, nggak sholat, nih paha tuh nomor 1 Empos. Biru sampai ke ungu, petus baru berdarah, ceras keluar. Gara-gara kagak ngaji sama kagak sekolah gitu. Lu kagak sekolah? Kagak. Oh ya udah, lapiin aja beras santai. Kagak ngaji, ditaruh dulu tapian beras. Sini lu, jewer. Sini lu, Empos. Kagak ngaji. Bab lu ikut dengan ngaji daripada sekolah. Orang ngaji itu rata-rata pinter, alim, cerdas otaknya. Orang yang sekolah belum tentu IQ-nya di atas rata-rata orang yang nggak. Beda, bisa dites IQ. Ya,